Shalom, hari ini kita akan kembali membahas firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ketiga dan keempat, demikian bunyinya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan membahas apa arti kata mengenal. Banyak lagu-lagu yang sering kita dengar yang berkata getting to know you, getting to know all about you, and ada lagi lagu yang mengatakan berbunyi to know you is to love you. Banyak sekali kita mengatakan kata mengenal itu artinya ya saya mengenal dia dengan baik, tapi sebenarnya dia tidak kenal. Kita bisa lihat ini kalau dalam bahasa Inggris kita sering mengatakan I know you. Tapi ada juga orang yang mengatakan I know of you. Apa perbedaan dari kedua kata ini? Kalau saya mengatakan saya mengenal Louis, kalian semua akan percaya karena kalian tahu dia adalah suami saya. Tetapi kalau saya katakan I know of Presiden Jokowi, kalian akan memberikan pertanyaan kepada saya, masa sih? Kapan pernah ketemu dengan Presiden Jokowi? Kenalannya di mana? Semua pertanyaan akan datang karena kalian tidak melihat ada bukti bahwa saya pernah berbincang-bincang dengan Presiden Jokowi. Kalian tidak pernah melihat saya duduk makan bersama presiden tersebut, sehingga kalian akan mengatakan, oh ya, memperlihatkan ketidakpercayaannya. Tetapi pada saat saya mengatakan I know Louis, kalian oh yes of course. Kalian akan mengatakan, oh iyalah itu kan suaminya. Pasti akan mengatakan seperti itu. Nah berarti kata mengenal ini juga memiliki makna yang kita mengenal secara dekat dan kita mengenal dari jauh. Kita mengenal hanya karena itu berita-berita dari orang. Nah dalam bacaan kita ini kali ini dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah saudara, sebelum kita mau menuruti perintah dari seseorang, kita pertama harus kenal dia dulu. Kalau kita sudah kenal, dan maka kita akan mempercayai dia dan kita akan mengikuti dan mendengar apa yang dia katakan. Kalau kita mengenal seseorang dari jauh, tentunya kita tidak akan mengenal dia dengan dekat. Saya bisa beri contoh kalau kita mengenal orang itu dengan baik. Kalau kita pergi ke toko, apalagi kita shopping umpamanya untuk membeli baju, kita akan mengamati baju tersebut. Cocokkah ukurannya untuk saya? Warnanya, akankah itu akan memberi komplementari kepada warna kulit saya? Apakah panjang roknya, panjang baju tersebut akan terlihat sopan pada saat kita memakainya. Kita akan teliti itu menandakan saudara bahwa apa yang akan kita terima, apa yang akan kita beli itu adalah sesuatu yang cocok untuk diri kita, yang baik bagi kita. Nah, ini salah satu makna kata mengenal tersebut, yaitu satu yang kita mengenal dengan cara kita mendekat dengan orang dan dengan cara mengenal dari jauh. Di Alkitab, saudaraku, dalam bahasa Perjanjian Lama dan juga bahasa Perjanjian Baru, kata mengenal ini
tidak saja hanya sekedar kita mengenal orang itu bertatapan muka, maka kita katakan, oh saya mengenal dia, I don't know you. Atau mungkin karena kita banyak mendengar berita tentang seorang yang terkenal, seorang yang memiliki otoritas, seorang selebriti. Kita mendengar banyak berita dia, makanya kita tahu tentang dia. Tapi kita tidak pernah mengalami hubungan yang dengan cara physically. Oleh sebab itu saudaraku, kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal 4, Kejadian pasal 4 ayat 1, di sini dikatakan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Saudara, dalam bahasa asli tidak dikatakan bersetubuh. Dalam bahasa aslinya. Kalau kita lihat Alkitab dengan terjemahan bahasa Inggris, saya menemukan New American Standard Bible itu menerjemahkannya dengan mengatakan, and he knew his wife. Dia memakai kata knew. Adam knows his wife. Tapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan bersetubuh. Karena hal tersebut maka lahirlah anak mereka. Kata mengenal dalam Alkitab itu tidak bisa kita praktekkan dengan cara I know of you. Itu bukan kata terjemahan atau bagaimana kita mempraktekkan kata tersebut dalam kehidupan kita. Mengenal di sini adalah hubungan intim, hubungan yang erat. Oleh sebab itu, hubungan antara kita dengan Allah itu digambarkan di dalam Alkitab dengan contoh hubungan-hubungan yang sangat intim. Pertama, hubungan antara bapak dengan anak. Bapak dengan anak, bapak mengenal dengan baik siapa anaknya. Bapak tahu bagaimana karakter anaknya. Bapak tahu bagaimana anak itu akan bertindak pada saat dia marah dan bagaimana anak itu akan bereaksi pada saat dia senang. Dan satu lagi hubungan juga yang Tuhan berikan contoh di dalam Alkitab adalah hubungan antara suami dengan istri, di mana Alkitab pun mengatakan dua menjadi satu, berarti segala sesuatunya itu melambangkan sesuatu ikatan yang sangat erat. Kalau anak dengan bapak kelihatan tubuhnya memang dua, namun saudaraku, kedua ini memiliki ikatan yang kekal, ikatan darah yang tidak bisa diputuskan. Hubungan suami istri ya memang dua orang, tapi Tuhan sudah menjadikan itu satu orang yang tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam contoh dari kitab Kejadian ini, dikatakan, diterjemahkan, kemudian manusia itu bersetubuh. Nah, itu adalah suatu tindakan yang amat sangat intim. Oleh sebab itu di sini dalam bahasa aslinya menggunakan kata mengenal. Kalau kita kembalikan lagi saudaraku kepada bacaan kita pada hari ini, bagaimanakah pengenalan kita akan Tuhan kita, Tuhan yang maha baik itu bagi kita? Apakah kita hanya sekedar mengenal dengan kata I know of him, atau kita berani mengatakan I know him? Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah saudara, kalau tadi
Adam mengenal istrinya, dan dari pengenalan tersebut, dari hubungan intim tersebut, lahirlah seorang anak. Bagaimanakah dan apakah hasilnya bagi kita yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan? Buah apakah yang bisa orang lain lihat? Buah apakah yang bisa kita persembahkan ke hadapan Tuhan, ke hadapan saudara-saudara kita, bahwa saya memang benar-benar mengenal Tuhan. Semuanya itu akan terlihat dari buahnya. Buah apakah yang sudah kita perlihatkan, saudara-saudaraku? Apakah itu hanya sekedar omongan belaka? Apakah kita mampu buktikan bahwa kita mengenal Allah? Oleh sebab itu, saudaraku, pilihan kita cuma dua. Apakah kita mengenal Allah dengan hubungan yang sangat intim sehingga kita mampu memproduksi hasil dari hubungan itu, dapat memproduksi suatu hasil yang sangat baik, hasil yang membuat diri kita bahagia, Tuhan bahagia, dan orang yang melihatnya pun bisa menjadi berkat. Ataukah kita hanya menjadi seorang yang memiliki hubungan dengan Tuhan hanya dari jauh saja, sehingga buahnya itu tidak terlihat, hanya sekedar omongan belaka. Pilihannya, saudaraku, semua terletak pada kita. Di manakah posisi kita saat ini? Apakah kita mengenal dan memiliki hubungan intim dengan Tuhan? Ataukah hanya sekedar lip service, sekedar di bibir saja? Shalom, sampai kita bertemu kembali dalam perenungan kita berikutnya.